05 TD 008. Hari ini kita akan ada PKM di Desa Panongan. Penasaran gimana keseruan kita? Yuk ikutin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Suhendi selaku Kepala Desa Panongan. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Inspirasi bagi kalian semua. Selanjutnya, sambutan oleh Kepala Desa Panongan. Kepada Bapak Suhendi, kami persilakan. Jajaran juga RT RW serta warga Desa Panongan yang saya cintai. Pertama-tama perkenalkan, saya Dwi Suryanto. Kebetulan saya ditugaskan Pak dari yayasan untuk mendampingi anak-anak, untuk mendampingi anak-anak. Ini salah satu kegiatan di mana Aktivitas organisme. Aktivitas organisme itu terdiri dari hewan-hewan yang ada di dalam tanah itu sendiri, seperti cacing, mungkin ayam ataupun tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam tanah seperti akar dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu makhluk-makhluk hidup yang di dalam tanah itu dia membuat lubang-lubang kecil. Nah, lubang-lubang kecil itu sendiri yang disebut dengan biopori itu. Nah, lubang besar tanah biopori itu biasanya terdiri dari 10 sampai 30 cm diameter. Seperti ini, Ibu ada contohnya. Diameternya terdiri dari 10 sampai 30 cm dengan panjang kedalaman
30 sampai 100 cm, lalu diisi oleh sampah organik. Sampahnya itu terdiri dari sampah-sampah limbah rumah tangga dan lain sebagainya. Dan kalau saran dari saya untuk nanti naruh sampahnya jangan terlalu batu nanti untuk resapan airnya susah untuk turunnya. Oke. Lubang ini sendiri berfungsi untuk menyumbang air dan mengubah sampah menjadi kompos. Apa sih yang bisa mengubah itu sampah tersendiri? Mungkin tadi sudah dijelaskan dari teman-teman sebelumnya kenapa sampah bisa berubah menjadi kompos. Oke. Fungsi utama dari lubang biopoli yang pertama ada mencegah genangan air dan banjir, memperbaiki kualitas tanah, meningkatkan cadangan air dan mengurangi sampah organik. Dengan diameter 10 sampai 30 cm itu. Kemudian untuk langkah keempat, memasang pipa paralon ke dalam lubang yang sudah digali tadi. Kalau bisa itu ujung paralonnya datar ya. Datar sesuai dengan tanah. Ya, supaya dilihat estetik juga bagus, kelihatan rapi juga. Kemudian untuk langkah kelima, isi dengan sampah organik yang telah tadi dijelaskan oleh teman kita. Sampah organik itu bisa diisi. Sampah organik ini bisa diisi oleh kering, daun yang sudah tumbuh di daerah, juga kayak sisa makanan bisa diisi ke dalam pipa PVC. Setelah itu ya kita tambah seperti itu. Ya, tadi di kelompok sebelumnya ada istilah kata tadi stop untuk membakar sampah. Karena bisa diganti dimasukkan ke lubang biopoli yang kita bikin. Kemudian untuk pertama menutup lubang biopoli, usahakan lubangnya itu berbolong-bolong yang besar. Ya, berbolong-bolong supaya airnya tetap bisa masuk. Terus langkah terakhir adalah perawatan. Biasanya di tahap perawatan ini itu robot yang di sekelilingnya itu bisa padam atau segala macam, nah itu butuh perawatan. Kemudian pada proses sampah jadi ke kompos itu biasanya sekitar 2 bulan sampai 3 bulan dan bisa lebih dari itu. Oke, tersebut. Sebentar sekali. Kita itu sebenarnya untuk PKM biasanya ada di, kita kan dari per kelas, kita hitungannya per kelas. Kalau misalkan ada 1 bulan sekali mungkin enggak, tapi umumnya mungkin bakal tiap tentu ada secara rolling di kelas-kelas, terutama di semester 5 mereka bakal ada kegiatan seperti ini. Jadi 1 tahun sekali kurang lebihnya seperti itu. Saya sih lebih senangnya kalau boleh anak-anak semuanya nih, anak mahasiswanya, kita di sini pengertiannya berjalan setahun sekali, tapi dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Jadi kita Saat kewaspadaan, karena saat sampah-sampah tersebut kita olah, kita juga malah jadi bingung sampah-sampah ini mau dilakukan kemana lagi, kita arahkan kemana lagi. Mungkin kalau misalkan 2 tahun ya, kalau di daerah Paman sendiri gimana sih untuk penanganan sampah sendiri? Ada Bapak Ibu yang cukup mengerti soal pengelolaan. Nah, itulah kegiatan kami di Desa Pandongan. Terima kasih kepada seluruh warga Desa Pandongan dan pemerintahan Desa Pandongan yang telah menerima kita dengan baik dan telah memberikan kita fasilitas yang baik juga. Dan untuk kalian semua, jangan lupa saksikan acara-acara kita selanjutnya. See you next time.